Shehbaz Sharif menyatakan negaranya siap menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran, bahkan menawarkan lokasi perundingan. Sinyal positif juga datang dari kedua pihak, diperkuat pernyataan Steve Witkoff yang menyebut pembicaraan akan segera digelar dan AS telah mengajukan 15 poin negosiasi. Pengamat menilai Pakistan lebih dipilih dibanding Indonesia karena kedekatan historis dengan Iran, diplomasi yang lebih aktif, serta posisi yang dinilai tidak terlalu condong ke AS. Pakistan menyambut baik dan sepenuhnya dengan mendukung upaya yang sedang berlangsung untuk melakukan dialog guna mengakhiri perang di Timur Tengah. Katanya, dikutip dari Associated Press, AP, Sabtu, 28 Maret 2026. Di sisi lain, Iran disebut telah memberikan isyarat untuk menerima Pakistan menjadi mediator. Sementara, utusan khusus AS, Steve Witkoff, juga telah mengonfirmasi bahwa Pakistan bertindak sebagai mediator. Dikutip dari Reuters, Witkoff bahkan menyebut bahwa pertemuan antara Iran, AS, dan Pakistan selaku mediator akan digelar pekan ini. Selain itu, dirinya juga mengatakan AS telah mengirimkan 15 poin tindakan kepada Iran untuk negosiasi mengakhiri konflik. Kita akan lihat kemana arahnya, dan apakah kita bisa meyakinkan Iran bahwa ini adalah titik balik di mana tidak ada alternatif yang baik bagi mereka selain kematian dan kehancuran yang lebih parah, kata Witkoff pada Kamis, 26 Maret 2026. Kami memiliki tanda-tanda kuat bahwa ini adalah kemungkinan, sambungnya. Meski belum ada pernyataan resmi bahwa Pakistan menjadi mediator, tetapi pernyataan dari Sharif dan Witkoff seakan menutup peluang Indonesia untuk menjadi penengah. Seperti diketahui Kementerian Luar Negeri, Kemlu, sempat menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator saat konflik Iran dan AS pertama kali meletus pada 28 Februari 2026 lalu. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut mau terbang ke Tehran untuk memediasi kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi, ujar Kemlu. Berkaca dari hal ini, apa yang membuat Iran dan AS lebih memilih Pakistan ketimbang Indonesia sebagai mediator? Pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Unpar, Julius Purwadi Hermawan, menilai Pakistan lebih dipilih sebagai mediator karena memiliki kedekatan historis dan sosiokultural dengan Iran. Selain itu, Pakistan juga tetap mengkritik serangan AS meski masuk sebagai anggota Board of PAC, BOP. Hal ini, menurut Julius, tidak dimiliki Indonesia. Iran memilih negara yang bukan sekedar netral saja tetapi tidak memiliki kecondongan lebih dekat ke AS. Katanya kepada tribunnews.com, Sabtu. Selain itu, dia juga menganggap langkah-langkah politik luar negeri Indonesia dalam konteks konflik Iran justru terlihat condong membela AS. Julius membeberkan beberapa contohnya seperti masuk BOP, tidak mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, hingga tidak mengucapkan duka cita atas wafatnya pemimpin tinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Di sini terlihat di satu sisi dekat AS, di sisi lain tidak ada empatinya terhadap Iran. Sangat beda dengan Pakistan, katanya. Julius juga menganggap Pakistan jauh lebih proaktif dan cerdas ketika melakukan diplomasi multilevel dibanding Indonesia. Menurutnya, Pakistan bisa berkomunikasi dengan tujuan yang lebih empatik ketimbang Indonesia. Hal ini dianggap sebagai salah satu poin sehingga Iran dan AS mau menjadikan Pakistan sebagai mediator. Sementara, Julius menganggap bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia hanya untuk menyenangkan AS alih-alih kedua belah pihak. Hal itu, sambungnya, diperburuk dengan gaya komunikasi Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono, yang dianggap tidak luwes ketika berkomunikasi dengan Menlu Iran, Abbas Araghchi. Selanjutnya, Julius menduga AS melirik Pakistan untuk menjadi mediator karena tetap menjalin komunikasi baik meski mengkritik dalam serangan ke Iran. Selain itu, Pakistan juga dinilai mampu untuk mengamankan daftar 15 poin perdamaian yang diajukan Presiden AS, Donald Trump. Julius pun memandang inisiatif Indonesia untuk mau menjadi mediator hanyalah untuk konsumsi publik domestik. Padahal, di mata internasional, Indonesia tidak diperhitungkan bahkan ketika hanya sebagai calon mediator.
Yang sering disebut justru Oman, Qatar, Turkiye, dan Pakistan. Artinya kemampuan Indonesia juga tidak diperhitungkan secara internasional, katanya. Sementara, dosen Fakultas Hubungan Internasional, HI, dari Universitas Sriwijaya, Unsri, Palembang, Ferdian Syahrifai, mengatakan pejabat Indonesia tidak memiliki kedekatan personal dengan tokoh AS. Menurutnya hal ini berbeda dengan Pakistan di mana memiliki sejarah panjang bersama AS. Rifai juga memandang tidak adanya pangkalan militer menjadi wujud Pakistan dihormati oleh AS. Kedekatan Pakistan dan AS tidak diwujudkan dalam bentuk hadirnya pangkalan militer. Artinya saluran komunikasi Pakistan dan AS memang cenderung aktif dan memiliki sejarah panjang di mana tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah keamanan seperti terkait isu Afghanistan dan Cina. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh Indonesia, katanya kepada tribunnews.com. Namun, Rifai menganggap meski Pakistan memiliki sejumlah keunggulan ketimbang Indonesia sebagai mediator, tetapi dirinya mengatakan peluang Iran dan AS untuk damai tidak bisa terrealisasi secara mudah. Pasalnya, Pakistan juga memiliki kepentingan dalam upaya mendamaikan kedua negara tersebut. Dia mencontohkan bahwa Pakistan memiliki kepentingan ekonomi, khususnya terkait pasokan energi di mana bergantung pada negara di Timur Tengah. Selain itu, Pakistan juga tidak ingin eskalasi di Iran terus meningkat karena negaranya berbatasan langsung dengan Iran. Hal itu dikhawatirkan bisa berdampak dengan banjirnya pengungsi serta ancaman keamanan lainnya. Rifai juga mengatakan bahwa Pakistan tengah berada di bawah pengaruh besar AS terkait sektor ekonomi. Karena ketidaksempurnaan ini, membuat peluang damai sebenarnya masih 50-50, katanya. Ia tidak memungkiri bahwa konflik akan selesai ketika Iran dan AS sudah sama-sama frustrasi karena berbagai kerugian yang dialami.